Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun saudara berada. Hari ini kita melanjutkan pembacaan dari kitab Mazmur. Mazmur 65, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Iya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memakotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik bukit-bukit, berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian pembacaan dan pengenalan kita dari Mazmur 65, mengenal Allah yang kita sembah. Mari kita terlebih dahulu belajar dari apa yang disampaikan oleh Matthew Henry. Matthew Henry memberikan penafsiran bahwa Mazmur 65 ini terbagi atas beberapa hal yang penting untuk menjadi bahan perenungan kita. Yang pertama, pada Mazmur 65 ayat 1 sampai 5 merupakan sebuah puji-pujian Sion atau umat Tuhan. Alasan mereka umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya dalam Mazmur 65 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13 atau ayat 7 sampai dengan 14 memberikan gambaran mengenai kekuatan Allah yang Maha Kuasa, pertanda kuasa dan kebaikan yang ilahi. Dari dua bagian tersebut, kita mendapatkan beberapa pembelajaran yang penting yang perlu untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan berdasarkan pada anugerah-Nya. Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa dan puji-pujian kita. Kita meminta dan memohon pengampunan dosa dari Allah, supaya jiwa kita yang haus akan pengampunan dipuaskan oleh Tuhan Allah, dan kita mendapatkan perlindungan-Nya. Kita memuji Tuhan karena pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Tuhan Allah menjaga, menopang, dan memerintah seluruh ciptaannya. Gunung, lautan, waktu peredaran siang dan malam yang teratur,
bumi, tanah yang subur, serta segala sesuatu yang ada padanya. Dengan situasi dan kondisi umat Tuhan, pemazmur mengajak kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, memberikan segala kemuliaan hanya kepada Allah, soli Deo Gloria. Dengan rasa syukur dan penuh kerendahan hati, kita umatnya memuji Tuhan Allah. Kita menanti-nantikan Allah yang berdaulat, bertakhta, berkarya di dalam seluruh kehidupan kita. Kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita menanti-nantikan penggenapan janjinya di masa-masa yang akan datang. Kita bersyukur dan memuji Tuhan seperti orang-orang Lewi yang berdiri di rumah Tuhan, seperti seluruh umat Tuhan yang memuji dengan tenang di hadapan Tuhan setiap hari, baik secara pribadi maupun setiap minggu secara komunal. Dari hati yang terdalam, keseluruhan keberadaan kita, pikiran, hati nurani, dan segala sesuatu kita jadikan sarana fokus untuk memuji Tuhan. Roh Tuhan mengetahui apa sesungguhnya hati kita isinya ketika kita memuji Tuhan. Sungguh kita memuji Tuhan, beribadah kepadanya, karena Dia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat, yang tinggal diam di antara umatnya, menyertai kita, menghadapi segala kesulitan apapun. Kita bisa berkemenangan karena kita terus berjuang menjadi pelaku firman, dan saat-saat yang kritis pun kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita beribadah dengan tulus kepada Tuhan, bukan asal-asalan, bukan sembrono dan sesuka hati kita. Kita sungguh-sungguh memberikan kemuliaan itu hanya kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan patut dipuji, dipuja, dimuliakan. Karena itu kita bersyukur karena Ia mau mendengarkan doa-doa kita, dan Dia mau memperhatikan apa yang kita doakan. Seumur hidup kita bersyukur karena kita ditarik, dibawa kepadanya. Kalau bukan Tuhan yang menarik kita dan melayakkan kita beribadah dan memuji Tuhan, maka tidaklah mungkin kita bisa diperkenan mendapatkan pengampunan, mendapatkan belas kasihan, dan bahkan mendapatkan penerimaan Allah atas keberadaan kita. Kita bersyukur karena seluruh pelanggaran kita dihapuskan dengan darah Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal. Dan itu bukan karena kebaikan, jasa, atau budi pekerti kita, semata-mata karena anugerahnya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita menyadari bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengannya, untuk menikmati sukacita surgawi, maka kita selalu punya kerinduan mendatanginya berdasarkan covenant yang diarahkannya kepada kita di dalam kasih sayangnya. Kita juga dengan kerinduan yang datang dari Tuhan berdiam di pelatarannya, dan bersama saudara-saudara seiman di segala abad, di segala tempat, menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan dan sukacita. Dengan demikian, ibadah kita menjadi ibadah yang membahagiakan. Kita diberikan lagi kebebasan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Ini adalah suatu keistimewaan, dan kita bersyukur. Mari kita perhatikan hidup ibadah kita. Apakah hati kita, tempat tinggal di mana kita berada, kita tetap senantiasa beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menantikan janji-janji Tuhan, covenant-covenant Tuhan dinyatakan, dan kita percaya betapa dahsyat perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi alasan kita beribadah kepada Tuhan. Mengapa demikian? Pada bagian yang kedua, pemazmur mengungkapkan siapakah Allah yang kita sembah, kita agungkan, bukan buatan imajinasi kita. Allah yang telah menyatakan dirinya, Allah yang mencipta, memelihara, menebus umatnya. Dan di dalam puji-pujian tersebut kita semakin mengenal Allah yang sesungguhnya, bukan mengenal Allah berdasarkan kata orang atau imajinasi belaka. Kita mengenal Allah dan kagum atas karyanya, sebab memang Allah sumber segala anugerah tersebut. Allah yang menegakkan bumi sehingga tetap ada dengan kekuatannya. Allah yang menenangkan laut, laut yang menerjang
penuh dengan badai yang bergelora. Allah yang menenangkannya dengan kuasanya yang memerintah angin dan danau. Allah yang kita kenal adalah Allah yang memperbaharui pagi dan petang. Semua peredaran dan sistem peredaran di alam semesta, bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, seluruh peredaran, seluruh tatanan alam semesta, seluruhnya di bawah kendali Allah. Dan dari pihak kita di bumi melihat bagaimana Tuhan menyatakan pagi dan petang sebagai pergantian dari siang dan malam secara teratur. Dan kita bersyukur kita mengenal Allah yang berkuasa, yang sungguh-sungguh nyata. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tuhan telah menetapkan dan menegakkan kehendak-Nya. Tuhan memberikan contoh-contoh kebaikan bagi kita. Baik peraturan dan keteraturan alam semesta ini, bagaimana Tuhan memberikan kemurahan hatinya, langit menceritakan kemuliaan-Nya, bumi menyatakan kemuliaan-Nya, dan kita dimampukan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengenal Allah yang menyirami bumi dan membuatnya subur. Tanah menghasilkan tunas-tunas baru. Dan kita percaya pemeliharaan Tuhan atas bumi dan segala isinya. Itu sebabnya datangnya dari mana semuanya? Datangnya dari atas. Omnia de super. Kita melayangkan pandangan kita ke atas bukit-bukit, ke langit, di mana terdapat sumber sejati dari semua berkat yang tidak terlihat. Dan kesanalah puji-pujian kita sebagai orang Kristen harus dikembalikan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam pengenalan Allah pada waktu ibadah kita sehari-hari, maka kita dapat merasakan kuasa dan kebaikan Allah yang menciptakan bumi, yang memberikan hidup dan kehidupan atas seluruh bumi, baik hujan, panas, maupun air yang mengalir, air yang dikaruniakan. Kita mendapatkan banyak manfaat dari bumi, dari hujan, dari matahari, dari apapun yang disediakan Tuhan. Kita menyaksikan Tuhan sungguh baik dan kebaikannya tidak terukur, tidak terkira. Kita percaya bahwa semua yang kita agungkan hanya Tuhan Allah. Allah yang menyediakan segala sesuatu untuk kita nikmati. Dan Allah jugalah yang menyertai dan memimpin kita. Dan bahkan memberikan kepada kita karunia untuk menikmati, sehingga kita dimampukan bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Kiranya semua karunia yang biasa kita terima dari kelimpahan yang Tuhan berikan ini, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, semuanya kita rasakan dari Allah, untuk Allah, bagi Allah. Demikian pembahasan pengertian kita, bagaimana pemazmur beribadah dan mengenal siapa Allah yang patut disembah. Ada bagian yang paling esensial yang perlu kita pahami di bagian pasal 65 ayat 4 atau ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Ini adalah suatu penyataan kebenaran yang sangat-sangat unik, khusus, dan tidak pernah ditemukan di dalam kepercayaan manapun. Kalau saya dan saudara bisa memuji Tuhan, bisa mengenal Allah yang sebenarnya, itu karena saya dan saudara menerima apa yang Tuhan sediakan. Karena saya dan saudara dipilih berdasarkan ketetapannya sebelum segala sesuatu ada. Dan saya dan saudara seumur hidup ditariknya, dibawanya kepadanya untuk menikmati Tuhan di pelatarannya. Ini keunikan kekhasan Kristen, bahwa bukan kita yang mencari Allah, bukan manusia berdosa yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita, umat pilihannya. Bagian yang kedua yang menjadi keunikan kita sebagai orang Kristen yang mengenal Allah adalah Allah yang memahkotai tahun dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi sepanjang perjalanan hidup manusia, baik itu dalam kondisi suka maupun duka, sulit maupun senang, menderita ataupun dalam keadaan tenang-tenang saja, ketahui seluruhnya dalam penyertaan Tuhan. Di sanalah ada kebaikan-kebaikan Allah. Ini yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen
yang beribadah kepada Allah yang benar, bukan kepada buatan tangan manusia, bukan kepada batu, bintang, bulan, matahari, bukan kepada manusia, bukan kepada nabi, bukan kepada rasul, bukan kepada segala sesuatu yang dicipta oleh Allah atau segala sesuatu yang manusia buat. Kita beribadah hanya kepada Allah yang hidup, yang menghidupkan kita, orang-orang pilihannya. Dan itu hanya mungkin terjadi karena kita sudah ada di dalam Kristus, dan di dalam Kristus itu menjadikan kita milik kepunyaannya, dan kita beribadah dengan benar. Dan semuanya itu diterapkan oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang melahirbarukan kita, yang menyatukan kita dengan Kristus, dan dari sanalah kita diberikan kemampuan beribadah, mengenal Allah yang sejati. Di luar Kristus tidak ada seorang pun yang bisa beribadah dengan benar. Di luar Kristus tidak ada seorang pun yang beribadah kepada Allah yang sesungguhnya. Jadi, kalau ada orang beribadah dan melakukan ibadahnya di luar Yesus Kristus dan bukan di dalam Yesus Kristus, maka orang-orang tersebut bukan beribadah kepada Tuhan Allah, tetapi beribadah kepada dewa, roh jahat, kuasa gelap, dunia, imajinasi, dan mereka adalah orang-orang kafir, penyembah berhala, penyembah ilah-ilah asing. Karena itu saudara yang ada di dalam Kristus, bersyukurlah, memuji Tuhanlah senantiasa dalam segala hal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.